Halo teman-teman, selamat datang di podcast paling relate, berfaedah, tapi tetap santai. Apalagi hari ini, hari yang paling spesial karena kita akan berbicara tentang perempuan inspiratif, perempuan Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Langsung saja hari ini saya bersama 3 narasumber hebat, guru-guru inspiratif yang sabar dan baik hati. Yang pertama Ibu Fatma Supatmi SSN, yang kedua Ibu Juwarti SPD Halo, MPD, assalamualaikum. dan yang ketiga Bu Atik Hartati Halo SPD. semuanya. Kita bicara tentang R.A. Kartini. Kalau menurut Ibu, tokoh perempuan siapa yang paling inspiratif menurut Bu Fatma? Kalau saya ibu kita Kartini. Tokoh yang paling inspiratif Raden Ajeng Kartini. Sama dengan berdua, tokoh yang paling inspiratif yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, karena ketiganya itu membahas atau menyukai R.A. Kartini, apakah itu menginspirasi ibu-ibu sehingga cita-cita ibu seperti apa? Waktu kecil Bu Atik mau jadi apa? Pinginnya sih jadi wartawan, Pak, tapi kok jadi nasib guru? membawa saya untuk jadi guru. Tapi saya bangga kok jadi guru. Kalau Bu Juwarti maunya jadi apa? Saya sebenarnya waktu ingin kecil? jadi WARA, Pak, wanita angkatan udara. Hmm. Itu kebetulan waktu pendaftaran itu berbarengan penerimaan di UNS masih zamannya Pak Harto itu masuk pendidikan maupun pekerjaan kan harus penataran P4 pola Ya, 100 jam ya. gitu. Jadi ya sudah, akhirnya saya urungkan karena saya sudah keterima di FKIP, ya sudah jadi guru. Jadi guru juga. Nggih. Kalau Bu Fatma? Kalau saya jadi polwan pengennya, tetapi saya daftar di sekolah tari, ya udah saya mengikuti alur. Sebetulnya kalau jadi polwan bisa polwan prit sambil nari gini ya. Tapi akhirnya dia jadi guru. Jujur, Nggak ketemu karena Pak cita-citanya Jarod. ternyata bukan jadi guru. Pertanyaannya, jadi guru ini terpaksa atau enggak sih? Terpaksa. Tidak. Enggak sama sekali. Terserah mau terpaksa atau tidak, tapi yang jelas sekarang kan jadi guru-guru yang hebat. Oke. Yes. Amin. Pertanyaan berikutnya, menurut Bu Atik, siapa sih Kartini zaman sekarang itu? Kartini yang bisa menyampaikan inspirasinya, Kartini yang bisa memberikan motivasi, Kartini yang bisa memberikan contoh yang baik kepada generasi yang saat sekarang ini. Apapun karirnya, apapun pekerjaannya, sebagai perempuan kita bisa memberikan inspiratif yang luar biasa kepada kaumnya. Loh, Buju, nilai-nilai Kartini yang layak untuk atau sangat bagus untuk diberikan kepada anak-anak sekarang apa? Nilai semangat belajar tanpa batas, Ya. kemudian keberanian menyuarakan pendapat dengan cara yang bermartabat, kemudian berani membuat jejaring, jadi berhasil bukan diri sendiri tapi bisa mempengaruhi kanan kirinya, jadi harus lirik kanan kiri saling membantu. Kemudian untuk berkontribusi lebih besar melalui mimpi-mimpinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kalau seperti itu, Bu Juwarti saat menjadi guru, tantangan terbesar apa untuk memasukkan ide-ide itu? Tantangan terbesar saya ya untuk menyeimbangkan peran ya. Jadi saya ingin menjadi guru yang totalitas ya di sekolah, tapi sekaligus saya juga harus menjadi ibu rumah tangga ketika dibutuhkan di keluarga. Jadi ada balance ya antara karir dengan status sebagai ibu rumah tangga. Kemudian juga selain itu saya juga pinginnya bisa menginspirasi anak-anak ya, bisa menginspirasi, memberi motivasi. Kemudian anak-anak juga bisa mengambil keteladanan dari Kartini melalui perjuangan yang kita inspirasikan dalam tugas sehari-hari. Karena kita tampil, anak-anak melihat, oh sosok perempuan itu bisa memimpin, perempuan itu bisa mengambil posisi jadi pemimpin, bisa memecahkan satu masalah. Bahkan menjadi decision maker. Iya. Oke. Untuk Bu Fatmi,
apakah perempuan zaman sekarang ini sudah benar-benar merdeka, sudah dapat emansipasinya gitu? Menurut saya sudah. Buktinya banyak sekali wanita-wanita yang berkarir, wanita-wanita yang berkarya, yang bebas melakukan sesuai dengan inspirasi dan cita-cita mereka. Oke. Walaupun anak-anak perempuan sekarang yang remaja-remaja itu sudah merdeka, tetapi kuotanya terbatas. Iya. Sekarang untuk Bu Ati, kekuatan perempuan apa yang sering diremehkan atau dianggap sepele atau dipandang sebelah mata, ting teng gitu? Ya itu Pak, kadang-kala perempuan itu kan masih banyak atau dan sebagian orang berpikiran perempuan itu hanya konco wingging di belakang. Tapi kan dengan perjuangan Kartini sebenarnya kita itu kan sudah diperjuangkan untuk menjadi wanita yang sama haknya dengan pria. Bahkan lebih perkasa dari Iya, pria ya. perempuan bukan diciptakan dari tulang kepala pria, bukan dari tulang kaki pria, tapi dari tulang rusuk pria. Jadi kita sejajar kedudukan kita dengan pria. Maka kalau kita sebagai perempuan dipandang sebelah mata, iya haknya sama Pak. Allah menciptakan kita memiliki hak yang sama. Kalau sebagai perempuan yang diperlakukan seperti itu, ya kita harus memperjuangkan, kita sebagai wanita harus punya hak yang sama. Oke. Masuk ke pengalaman Bu. Untuk Bu Padma, pengalaman paling berkesan selama menjadi guru karena maunya jadi polisi, kan mesti ada pengalaman yang aneh atau gimana gitu. Ketika kita tugas malam dengan anak-anak, kita menemani malam sampai larut, kita bercanda, kadang ada yang sakit, kadang yang ya pokoknya seperti itulah dengan anak-anak. Kita bisa merangkul, kita bisa mendekat, kita bisa mencurahkan kasih sayang kita dengan anak. Kan ternyata jadi guru perempuan ini tugasnya berat. Tolong dijawab, kalau gedek ya gedek, kalau anu ya angkat tangan. Pernah enggak ibu-ibu ini sangat capek jadi guru, hampir nyerah gitu? Tidak. Benar. Benar. Inspiratif sekali. Saya aja kadang capek dan nyerah. Oke. Kita masuk game. Jawabnya cepat. Enggak pakai mikir. Secepat apa Pak? Ya secepat kilat. Enggak seperti nunggu balasan chatting Oke. dari pacar gitu. Nah, Ada yang punya pacar, Pak? ya anak-anak itu penonton. Mengajar online atau offline? Offline. Pilih murid aktif atau murid kalem? Aktif. Disiplin ketat atau santai tapi tegas? Santai tapi tegas. Jadi guru atau kepala sekolah? Jadi guru. Oh, jadi Kartini zaman dulu atau perempuan zaman sekarang? Perempuan zaman Perempuan sekarang. Oke. Sekarang perempuan hebat adalah Perempuan yang berjiwa besar. menjadi guru itu. Menjadi guru itu harus mampu berkontribusi lebih pada Oh. peserta didiknya. Oke, sekarang nggak lama ini. Kartini masa kini harus bisa menjaga martabat dan derajat harga dirinya. bentar kok terbuka. Maksudnya terbuka apanya? Terbuka dalam artian kita bisa menerima saran, kritik dari orang lain. Iya. Soalnya kalau terbuka itu nanti ambiguitasnya tinggi. Bukan terbuka dalam negatif loh Pak. Oh, iya, Kita iya. Saya berpikirannya orangnya yang positif positif terus. aja. Kita jangan menghilangkan yang negatif Iya, aja. iya, Kita iya, pikirannya ke positif aja. Oke. Sekarang jawab cepat. Fakta atau mitos? Perempuan itu cocoknya kerja di rumah daripada berkarir. Mitos. Mitos. Guru perempuan lebih sabar. Fakta. Pikir mitos. Anak muda sekarang, ini ditonton murid-murid Bu, tapi tetap jujur aja ya. Anak muda sekarang itu kurang peduli sejarah. Fakta. Fakta, betul. Wah. Fakta. Belajar sejarah. Ini percakapan kita saya rasa cukup asik. Sebenarnya saya masih mau bicara lebih banyak lagi, tapi rasanya masih ada tugas yang harus kita lakukan sekarang. Dan obrolan yang seru dan insightful ini semoga membuka wawasan kita. Terima kasih untuk Bu Padma, Bu Juarti, dan Bu Ati. Buat teman-teman ya,
Semangat terus belajar. Untuk menjadi orang hebat itu bukan tentang siapa kamu, siapa orang tuamu, dan berapa kekayaanmu, tapi seberapa kamu dapat berjuang dan bermanfaat untuk orang lain. Dan terakhir, jangan lupa belajar, berkarya, and see you on next podcast. Dadah. Dadah.